Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin miliknya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala limpah nikmat Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita semua. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya dan kepada seluruh umat yang senantiasa berada di atas petunjuk dan sunnah beliau sampai hari kiamat. Kemudian marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian berdasarkan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafus saleh. Kemudian takwa adalah sebaik-baik bekal bagi seorang hamba di dalam perjalanan panjangnya menuju perjumpaan dengan Tuhannya nanti pada hari kiamat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud wa kusirat rubaiyatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di dalam perang Uhud, kemudian menyebabkan di antara gigi beliau patah. Faqala, kemudian beliau pun bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum, bagaimana mungkin satu kaum yang melukai nabi mereka itu bisa beruntung. Fanazalat, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Ini bukanlah urusanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam surat Al-Imran. Ma'asyiral muslimin milik Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud adalah suatu perangan yang terjadi yang merupakan balas dendam dari orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin karena mereka telah kalah di dalam perang Badar. Kemudian selama 1 tahun mereka pun melakukan persiapan, kemudian mengumpulkan yaitu prajuritnya. Maka mereka pun berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000 pasukan. Adapun kaum muslimin, mereka hanya memiliki 1.000 pasukan saja. Dan itu pun dikurangi dengan 300 pasukan, yaitu pasukan dari orang-orang munafik yang mereka membelot di tengah perjalanan. Maka perang ini merupakan peperangan 1-3. Oleh karenanya Nabi SAW mencari-cari cara, melakukan strategi perang, bagaimana caranya untuk menghancurkan yaitu pasukan yang besar seperti ini. Maka Nabi SAW pun beliau membentuk satu pasukan khusus yang bertugas di atas gunung, yaitu sebanyak 50 pemanah, yaitu 50 sniper, yaitu orang-orang yang nantinya akan menjaga, yaitu apabila ada pasukan musuh yang menyerang dari arah belakang. Kemudian Nabi SAW telah mewanti-wanti kepada 50 pemanah tersebut, mengingatkan kepada 50 pemanah tersebut, jangan kalian turun, apapun yang akan terjadi, baik menang ataupun kalah, maka jangan kalian turun. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, jangan kalian turun meskipun kepala-kepala kami sudah disambar oleh burung-burung pemakan bangkai. Artinya meskipun kaum muslimin sudah kelihatan hancur, kaum muslimin sudah hancur, namun jika tidak ada orang yang datang untuk memberitahukan mereka supaya turun dari bukit tersebut, maka mereka tidak diperbolehkan untuk turun. Maka terjadilah peperangan
Kemudian singkat cerita, maka kaum muslimin pun terlihat menang, dan orang-orang kafir mereka pun meninggalkan harta mereka, meninggalkan perbekalan mereka yang mereka bawa, meninggalkan yaitu kendaraan-kendaraan mereka, meninggalkan harta mereka dan seterusnya. Maka kaum muslimin pun mereka berkumpul untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Maka ketika itu pula orang-orang yang berada di atas bukit tersebut, mereka pun tidak ingin ketinggalan. Mereka ingin turun dari bukit tersebut untuk ikut serta mengumpulkan harta rampasan perang. Maka pemimpin dari pasukan 50 pemanang ini pun mengingatkan kepada mereka, bukankah Nabi SAW telah memerintahkan pada kalian, jangan kalian turun apapun yang terjadi, meskipun sudah menang ataupun kalah, apapun yang terjadi jangan kalian turun. Maka mereka mengatakan, kaum muslimin sudah menang, kaum muslimin sudah menang, apa lagi yang kita tunggu? Maka 40 dari pasukan pemanah di atas bukit tersebut mereka pun turun. Mereka tidak ingin ketinggalan untuk mengumpulkan harta rampasan tersebut. Maka benarlah ada satu pasukan khusus yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, yang pada saat itu masih kafir. Dia bersembunyi di belakang gunung. Kemudian dia pun melakukan serangan balik dari arah belakang. Maka pasukan kaum muslimin yang pada saat itu mereka tidak siap, mereka sibuk untuk mengumpulkan harta rampasan, mereka tidak memegang senjata. Maka mereka dikagetkan dengan yaitu serangan yang sangat mendadak. Akhirnya kaum muslimin pun tidak sanggup untuk melawan pasukannya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dan pasukannya menghancurkan kaum muslimin pada saat itu, sehingga kaum muslimin pun kalah. Kemudian tidak hanya itu, yang lebih parah lagi bahwasanya Nabi SAW menjadi korbannya. Nabi SAW dikatakan sujud Nabi SAW yaum Uhud. Nabi SAW terluka ketika perang Uhud, sehingga menyebabkan yaitu sebagian dari gigi beliau patah. Nabi SAW memakai helm dari baja, kemudian dipukulkan yaitu kepala Nabi SAW dengan batu yang sangat besar, sehingga helm tersebut pun hancur, dan sebagian dari serpihan helm tersebut pun menembus pipi Nabi SAW dan menyebabkan gigi dari Nabi SAW itu patah. Maka masyarakat muslimin melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah yang singkat ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, bahwasanya kekalahan kaum muslimin, musibah yang menimpa kaum muslimin itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin tersebut. Kekalahan yang terjadi pada kaum muslimin ini disebabkan karena pelanggaran dilakukan oleh kaum muslimin tersebut terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemenangan kaum muslimin bukanlah karena banyaknya pasukan mereka, bukan karena banyaknya jumlah. Karena di dalam banyak peperangan Nabi SAW dan para sahabatnya, jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada jumlah orang-orang kafir. Bahkan di dalam perang yang sangat dahsyat yang terkenal dengan perang Mu'tah, pernah terjadi peperangan antara 2.000 melawan 300.000. Kaum muslimin berjumlah 2.000 saja, adapun orang-orang kafir berjumlah 300.000. Subhanallah, pasukan yang sangat besar. Namun demikian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin bukan karena jumlah mereka, namun karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak melanggar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam perang Uhud ini bukan masalah sedikitnya jumlah, namun sebab kekalahan kaum muslimin adalah karena dosa yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin tersebut. Mereka melanggar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk turun dari tempat mereka. Nabi SAW telah melarang mereka untuk turun dari gunung tersebut, namun mereka pun turun. Maka inilah sebab kekalahan kaum muslimin. Sebab turunnya musibah adalah karena hasil tangan atau perbuatan dari dosa kaum muslimin tersebut. Allah SWT firman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah suatu musibah yang menimpa kalian ini kecuali disebabkan karena dosa-dosa kalian. Kemudian ketika musibah itu turun, maka yang merasakan dampak dari musibah tersebut bukan hanya orang-orang yang melakukan kezaliman, bukan saja orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Namun ketika musibah itu turun, yang merasakan dampaknya adalah seluruh kaum muslimin, seluruh manusia. Entah yang melakukan dosa ataupun yang tidak melakukan dosa, mereka akan merasakan dampaknya.
Allah Subhanahu wa taala firman, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah, terhadap fitnah yang menimpa tidak hanya bagi orang-orang yang melakukan dosa saja, tidak hanya bagi orang-orang yang melakukan kezaliman saja, namun semua dari orang-orang yang berada di tempat tersebut. Jika musibah sudah turun, maka akan menimpa seluruh dari manusia tersebut, bukan saja orang-orang melakukan dosa tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi SAW, beliau merasakan dampak dari perbuatan sebagian dari kaum muslimin yang melanggar perintah Nabi SAW, sehingga dikabarkan bahwasanya saat itu Nabi SAW telah meninggal dunia. Namun tidaklah benar Nabi SAW telah meninggal dunia. Namun demikian Nabi SAW merasakan siksa yang sangat berat dari orang-orang musyrikin. Mereka memukul Nabi SAW dengan batu yang sangat besar. Kemudian beliau pun dimasukkan ke suatu lubang yang telah mereka persiapkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah yang singkat ini, yaitu Nabi SAW hanyalah manusia biasa, bukan manusia super, bukan Superman, bukan manusia super yang tidak merasakan, yaitu tahan bacok atau tahan bantingan atau tahan dari peluru. Namun beliau hanyalah manusia biasa, tidak memiliki unsur ketuhanan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Akan tapi yuha ilaiha, akan tapi aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan beliau adalah seorang rasul yang wajib untuk kita dengarkan dan taati segala perintahnya. Kemudian beliau hanyalah seorang manusia biasa yang tidak memiliki unsur ketuhanan, sehingga haram bagi kita untuk melakukan sesuatu yang melampaui batas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersikap berlebihan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan meyakini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki unsur dari ketuhanan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin di dalam syair-syair beliau, dari syair mereka, di dalam pujian-pujian mereka yang mereka kira adalah bentuk dari rasa cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebuah syair yang dikenal dengan qasidah burdah. Apa yang dikatakan oleh penulis tersebut? Dia mengatakan, "Ya akramal khalqi, maliman aludhu bihi siwaka, maliman aludhu bihi siwaka inda huduthil amimi." Wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, aku tidak ada tempat untuk kembali ketika aku tertimpa musibah kecuali kepadamu. Aku tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat berlindung ketika aku tertimpa musibah kecuali kepadamu, kata dia. Maka ini bagi orang-orang yang memiliki tauhid. Ahlu tauhid, mereka meyakini bahwasanya ini ucapan kekufuran, ucapan kesyirikan, karena dia telah menjadikan manusia sebagai tempat untuk berlindung dari segala musibah. Padahal orang yang bertauhid, seorang muslim harusnya meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengangkat musibah. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi malapetaka, maka tempat kembali kaum muslimin, tempat kembali manusia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Amma yujibu dharra idza da'ahu wa yakshifu su'a." Siapakah yang bisa mengabulkan permohonan orang yang kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang bisa mengangkat keburukan jika keburukan tersebut telah turun, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kepada umatnya, "Qul inni la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidaklah memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mula kemudaratan untuk diriku sendiri, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wala kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su." Kalau seandainya saya tahu tentang perkara yang gaib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya saya akan melakukan banyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa oleh musibah. Namun lihat di dalam kisah perang Uhud ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang akan terjadi kepada beliau. Beliau tertimpa musibah, beliau disiksa oleh orang-orang musyrikin. Kalau seandainya beliau tahu apa yang akan terjadi, tentunya beliau tidak akan ikut dalam perang Uhud tersebut. Kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun mengatakan itu dalam qasidah burdah. Dia mengatakan, "Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami."
Sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Nabi Muhammad SAW adalah kenikmatan dunia dan akhirat. Dia menyandarkan bahwasanya memberikan kenikmatan dunia dan akhirat itu surga Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi SAW. Dia lupa bahwasanya yang memberikan segala kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada pada diri kalian wahai manusia, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kamilah yang memiliki akhirat dan dunia tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan apapun yang diberikan yang ada pada diri kita adalah semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sandarkan kepada makhluk. Bukan makhluk yang memberikan kenikmatan tersebut, bukan Nabi Muhammad SAW memberikan kenikmatan tersebut, namun hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kenikmatan yang ada pada diri kita. Kemudian dia mengatakan bahwasanya di antara ilmu Nabi SAW adalah ilmu lauh mahfud dan ilmu catatan. Dia berarti dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengetahui perkara-perkara yang gaib. Padahal jelas tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabinya, walau kuntu alamul ghaiba lastaghfartu minal khair wa ma massani su. Kalau seandainya saya mengetahui perkara yang gaib, kata Nabi SAW, tentunya saya akan melakukan banyak kebaikan dan saya tidak akan tertimpa oleh musibah. Dan tidak ada yang tahu tentang perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu tentang perkara masa depan, baik yang berada di muka bumi ini maupun di atas langit sana, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakanlah Muhammad, tidak ada yang mengetahui baik yang berada di muka bumi ini maupun yang di atas langit sana tentang perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat. Apakah Nabi Muhammad mengatakan 2013, 2012 atau 2018 seperti yang dikatakan oleh seorang yang sekarang mengaku sebagai wali? Dia berani mengatakan bahwasanya hari kiamat akan terjadi 2018. Nauzubillah min dzalik. Namun Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu Nabi Muhammad SAW maupun yang bertanya itu malaikat Jibril tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Makanya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni an amaratiha, namun kabarkanlah kepadaku apa saja tanda-tandanya. Artinya Nabi SAW pada asalnya tidak tahu tentang perkara yang gaib, namun sebagian dari perkara yang gaib Nabi SAW mengetahuinya karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan beliau. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang perkara yang gaib dan dia tidaklah memberitahukan tentang perkara yang gaib tersebut kepada seorang pun, illa man irtadha mir rasul, kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan rasul. Artinya para nabi dan para rasul, mereka tidak tahu tentang perkara yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh dusta orang-orang yang mengaku tahu tentang perkara yang gaib, tahu tentang jodoh orang demikian, tahu tentang kehidupan orang demikian, dan seterusnya dari perkara-perkara yang akan terjadi nanti yang terjadi nanti, yaitu dalam kehidupan manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan siksaan yang begitu berat dari orang-orang kafir Quraisy, kemudian beliau pun mengucapkan suatu kalimat yang sebenarnya tidak pantas untuk beliau ucapkan. Beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, bagaimana mungkin suatu kaum yang melukai nabi mereka itu bisa beruntung? Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Nabi SAW dengan menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai', wahai Muhammad, itu bukan urusanmu. Apakah Allah akan menerima taubat mereka ataukah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka? Dan terbukti bahwasanya orang-orang yang menyisa beliau, orang-orang yang berperang dengan kaum muslimin dalam perang Uhud, sebagian mereka masuk dalam Islam. Abu Sufyan, kemudian Khalid bin Walid, Al-Wahsy dan seterusnya, dari sebagian dari orang-orang yang berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran bagi kita jemaah Allah Subhanahu wa taala, sekafir-kafirnya manusia,
Semaksiatnya manusia, kita tidak boleh mengatakan dia tidak mungkin akan mendapatkan hidayah, dia tidak mungkin menjadi penghuni surga, ini orang pasti masuk neraka. Tidak bisa, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia itu masih hidup, maka dia masih memiliki kesempatan untuk berubah dari keadaannya. Yang muslim bisa jadi kafir, yang kafir bisa jadi muslim, yang soleh bisa menjadi jahat, yang jahat bisa menjadi soleh. Maka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk menegaskan bahwasanya si fulan dia pasti masuk surga, si fulan pasti masuk neraka. Tidak bisa. Sekali lagi, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha bolak-balikan hati kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada Jumat kali ini. Semoga memberikan pelajaran untuk kita semua. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arin